Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat. Selamat datang di kelas biologi bersama Ibu Parma Hikmah Sakinah Huta Barat. Di video kali ini, kita akan belajar tentang kingdom Plantae atau tumbuhan. Silakan perhatikan video ini sampai selesai dan pastikan kalian paham dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Ciri-ciri kingdom Plantae. 1. Multiseluler atau terdiri atas banyak sel. 2. Memiliki akar, batang, dan daun. 3. Berklorofil. 4. Bersifat autotrof. 5. Berkembang biak dengan cara kawin atau tak kawin. Kingdom Plantae dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang kedua, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Bryophyta memiliki ciri 1. Memiliki akar, batang, dan daun yang tidak sejati. 2. Tidak memiliki berkas pembuluh. 3. Akar rhizoid yang berfungsi untuk menempelkan tubuh lumut. Yang keempat, hidup di tempat lembab. Dan yang kelima, mengalami pergiliran keturunan atau disebut juga dengan metagenesis. Berikut ini beberapa kelompok dari Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang pertama, lumut hati. Lumut hati talusnya berbentuk pita, berdaging, atau berbentuk lembaran pipi. Contohnya Marchantia. Yang kedua, lumut daun. Lumut daun memiliki bagian yang menyerupai batang dan daun. Contohnya Polytrichum. Yang ketiga, lumut tanduk, di mana tubuhnya berbentuk seperti tanduk. Contohnya Anthoceros natans. Berikut ini beberapa contoh Bryophyta atau tumbuhan lumut. Yang pertama, Marchantia. Yang kedua, Polytrichum. Dan yang ketiga, Anthoceros natans. Kelompok Spermatophyta yang kedua yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-ciri Pteridophyta: 1. Memiliki akar, batang, dan daun sejati. 2. Memiliki berkas pembuluh. 3. Daun mudanya menggulung. 4. Pada daun dewasa terdapat sorus. 5. Hidup di tempat lembab. 6. Mengalami pergiliran keturunan atau disebut juga dengan metagenesis. Pteridophyta atau tumbuhan paku dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, paku purba, di mana tidak berdaun atau berdaun kecil. Contohnya Pselotum nudum. Yang kedua, paku ekor kuda. Batangnya terdapat di dalam tanah, cabangnya berruas-ruas, daunnya fertil, dan menghasilkan spora. Contohnya Equisetum sylvaticum. Yang ketiga, paku kawat. Paku kawat tubuhnya seperti rambut atau kawat dan habitatnya di daerah pegunungan. Contohnya Lycopodium cernum. Dan yang keempat yaitu paku sejati. Paku sejati sorusnya berkumpul pada ujung tepi dan tersebar di permukaan daun.
Contohnya Adiantum spesies. Berikut ini beberapa contoh tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang pertama, Psilotum nodum. Yang kedua, Equisetum sylvaticum. Yang ketiga, Lycopodium cernum. Dan yang keempat, Adiantum spesies. Kelompok yang ketiga yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ciri-ciri Spermatophyta yang pertama memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua memiliki berkas pembuluh. Dan yang ketiga menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan. Spermatophyta dikelompokkan menjadi dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka memiliki ciri-ciri: 1. Biji tidak dilindungi oleh daun buah. 2. Berakar tunggang. 3. Daun berbentuk jarum, kecil tebal atau tipis lebar. Dan yang keempat, alat reproduksi berupa strobilus. Sedangkan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup memiliki ciri-ciri: 1. Biji dilindungi oleh daun buah. 2. Mengalami pembuahan ganda. 3. Susunan tulang daun menyirip, menjari atau sejajar. Dan yang keempat, alat reproduksi berupa bunga. Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dapat dikelompokkan menjadi 4. 1. Cycadophyta, yaitu menyerupai pohon palem, memiliki sedikit cabang dan tulang daun menyirip. Contohnya Cycas rumpi atau pakis haji. 2. Gnetophyta. Gnetophyta batangnya berkayu, bercabang, dan berdaun tunggal. Contohnya Gnetum gnemon atau melinjo. 3. Coniferophyta. Coniferophyta tumbuhannya semak atau pohon tajuk yang berbentuk kerucut dan memiliki daun jarum. Contohnya Pinus mercusi atau pinus. Yang keempat, Gingophyta. Gingophyta memiliki batang berkayu, bercabang, dan daunnya berbentuk kipas. Contohnya Ginkgo biloba. Berikut ini beberapa contoh tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Yang pertama Cycas rumpi, yang kedua Gnetum gnemon, yang ketiga Pinus mercusi, yang keempat Ginkgo biloba. Kelompok Spermatophyta yang kedua yaitu Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae dikelompokkan menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil memiliki ciri: 1. Biji berkeping 1. 2. Akarnya serabut. 3. Tulang daun sejajar. 4. Susunan berkas pengangkutnya tidak teratur. 5. Bagian bunga berjumlah kelipatan 3. Selanjutnya dikotil memiliki ciri: 1. Biji berkeping 2. 2. Akarnya tunggang. 3. Tulang daun menyirip atau menjari. 4. Susunan berkas pengangkutnya teratur. Dan yang kelima, bagian bunganya berjumlah kelipatan 2, 4, atau 5.
Berikut ini beberapa contoh tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping satu. Contohnya ada Oryza sativa atau padi, Cocos nucifera atau kelapa, Musa paradisiaca atau pisang, dan Saccharum officinarum atau tebu. Selanjutnya berikut ini contoh tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Contohnya Manihot esculenta atau singkong, Solanum lycopersicum atau tomat, Arachis hypogea atau kacang tanah, dan Syzygium aqueum atau jambu air. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.